Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan asas pengembangan kurikulum. Di sini asas pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 asas, yaitu asas filosofis, asas psikologi anak dan psikologi belajar, asas sosiologis, dan asas organisatoris. 1. Asas filosofis, yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. 2. Asas psikologi anak dan psikologi belajar. Psikologi anak menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Psikologi belajar, penguasaan pengetahuan sikap, menerima norma-norma dan keterampilan pentingnya penguasaan psikologi belajar dalam pengembangan kurikulum. 3. Asas sosiologis, anak tidak hidup terisolasi dari manusia lain. Ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Di situ ia harus memenuhi tugas-tugasnya yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Faktor ini yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, karena masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum masyarakat dijadikan salah satu asas. 4. Asas organisatoris, hubungan antara pelajar yang diberikan misalnya dalam bentuk board file atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Menurut Hornby dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. 2. Landasan filosofis, pengertian umum filsafat adalah cara berpikir radikal, menyuruh dan mendalami atau berpikir yang mengupas sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan filsafat sangat erat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pandangan yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau perseorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan pendidikan sendiri dapat pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan pendidikan memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik selaras dengan sistem nilai dan filsafat. Landasan psikologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Psikologi perkembangan. Psikologi ini diperlakukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, kesulitan dan kelayakan, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. 2. Psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan suatu cabang bagaimana individu belajar. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Demikian tadi penjelasan landasan atau asas pengembangan kurikulum. Semoga bisa dipahami, dan maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.